Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan mata kuliah perundang-undangan pada pekan ini yaitu pembuatan undang-undang ya. Jadi terkait dengan proses pembuatan undang-undang. Tujuan pembelajaran ini yaitu satu, menjelaskan tahapan pembentukan undang-undang di Indonesia, kemudian memahami peran dan lembaga-lembaga negara dalam proses legislasi, dan yang ketiga, mengidentifikasi prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dasar hukum ya, jadi dasar hukum dalam pembuatan undang-undang yaitu satu, Undang-Undang Dasar 1945 ya pasal 20 dan 21. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ya yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022. Dan yang ketiga, Peraturan DPR RI tentang tata tertib. Nah, ini Undang-Undang 1945 pasal 20 dan pasal 21. Jadi bunyi pasal 20 ini setelah diamandemen ya, setelah dilakukan perubahan. Jadi satu, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Dan yang ketiga ya, jika rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang itu tidak boleh dilakukan lagi dalam persidangan di DPR masa itu ya. Kemudian yang keempat, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang ya. Kemudian yang kelima, dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari sejak disetujui, maka rancangan undang-undang eh, tersebut ya sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Jadi dalam hal ini ya DPR ini memiliki kekuasaan ya, kekuasaan membentuk undang-undang. Nah, ini berarti DPR adalah lembaga legislatif utama dalam proses pembuatan undang-undang. Nah, eh, dan presiden itu tidak bisa lagi secara sepihak ya dengan setelah diamandemen itu ya. Jadi presiden tidak bisa lagi secara sepihak menentukan undang-undang ya. Jadi presiden dan DPR ini harus bekerja sama setelah diamandemen ya. Jadi harus bekerja sama untuk membahas rancangan undang-undang eh, dan kemudian keseimbangan kekuasaan ini ya antara legislatif dan eksekutif ya dalam ini presiden ya ini lebih ditegaskan ya setelah di amandemen ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk memperkuat peran DPR ya, untuk memperkuat peran DPR dalam legislasi dan membatasi apa dominasi ya, dominasi presiden. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa jika RUU tidak disetujui bersama, maka tidak bisa diajukan lagi di masa sidang yang sama, ya. Ya, jadi di masa sidang yang sama tidak bisa diajukan lagi, ya. Dan presiden ini ya punya kewajiban mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama. Nah, jika ya di sini dijelaskan ya, jika dalam waktu 30 hari presiden tidak mengesahkan, maka RUU otomatis menjadi undang-undang ya. Seperti itu. Nah, jadi
ini pasal 20 ini dan pasal 21 ini mengalami perubahan ya. Eh, dan eh, pasal 20 ini mengalami penambahan ya. Pasal 20 ini mengalami perubahan dan pasal 21 ini ada penambahan di situ ya terkait dengan dilakukan amandemen ya. Dan ini dilakukan pada tahun 2000 dan disahkan pada tanggal 18 Agustus ya tahun 2000. Dan pada pasal 20 ini ya pasal 20 sebelum di apa namanya sebelum diundangkan ya dikasih tanda loh ya. Nah, jadi sebelum diundangkan eh ini berbunyi ya. Jadi bunyinya tuh singkat ya. Jadi bahwa DPR itu memegang kekuasaan legislatif ya. Jadi makna sebelum di amandemen itu bahwa DPR ini hanya memegang fungsi legislatif ya, legislasi ya. Dan tapi presiden ini perannya sangat dominan ya. Jadi sebelum di amandemen ini presiden ini perannya sangat dominan ya, termasuk dapat membuat undang-undang melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu ya. Dan ini tanpa keterlibatan DPR secara setara. Ini sebelum di amandemen ya, jadi pasal 20 ini sebelum di amandemen. Nah, maka dilakukanlah perubahan ya. Perubahan inilah perubahannya di sini. Nah, pasal 21-nya ini ya, anggota dewan atau DPR ini berhak mengajukan usul rancangan undang-undang. Jadi, setiap anggota DPR secara individual ini dapat mengajukan rancangan undang-undang. Nah, ini dikenal dengan hak inisiasi ya, hak inisiasi. Eh, Nah, kemudian diperkuat ya, DPR ini diperkuat dengan sebagai peran legislasi ini ya. Nah, ini eh, di pasal 21 ini ya, dan tidak hanya sebagai lembaga kolektif, tapi juga personal ya, lembaga personal ya. Nah, usulan dari anggota DPR ya tadi ya, jadi hak legislasi apa inisiasi tadi ya, jadi usulan dari anggota DPR ini bisa berasal dari inisiatif pribadi atau berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Misalnya anggota dewan itu dia mewakili masyarakat mana, misalnya Kalimantan Barat, apa sih aspirasi Kalimantan Barat gitu. Atau nama istilahnya apa ya, yang daerah yang diwakili seperti itu ya. Nah, jadi eh, terkait dengan amandemen ini ya, jadi pasal 20 ini mengatur proses pembentukan undang-undang secara umum, eh, menekankan pada kerjasama antara DPR dan Presiden. Nah, kemudian pada pasal 21 ini, eh, ini penambahannya, jadi memberikan hak inisiatif legislasi kepada anggota DPR atau orang per orang ya. Jadi jadi di sini bukan hanya kepada lembaga DPR saja ya secara keseluruhan, tetapi orang per orang untuk eh, memberikan apa usulan seperti itu ya. Nah, pengertian undang-undang ya. Undang-undang ini merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR ya dengan persetujuan Presiden. Nah, ciri-ciri dari undang-undang ini sifatnya berlaku secara umum, mengikat, bersifat normatif. Nah, ya, jadi yang dimaksud berlaku secara umum yaitu undang-undang ini berlaku secara menyeluruh ya.
eh, eh, kepada masyarakat ya, atau warga negara atau badan hukum. Nah, di dalam wilayah hukum NKRI ya. Nah, tanpa perlu adanya pengumuman khusus kepada masing-masing individu. Nah, ini yang dimaksud secara umum ya. Jadi artinya berlaku untuk semua ya, untuk semua seperti itu ya. Nah, eh kemudian yang kedua adalah mengikatnya. Jadi undang-undang ini mengikat ya setiap orang. Nah, setiap orang atau juga setiap badan hukum atau setiap instansi yang berada di dalam wilayah hukum di Indonesia ya. Nah, ini tidak memerlukan pemberitahuan individu ya. Pemerintah itu tidak memiliki kewajiban memberitahu secara langsung kepada setiap orang bahwa sebuah undang-undang telah berlaku gitu tidak ya. Jadi cukup dengan diundangkan dalam lembaran negara atau tambahan lembaran negara. Nah, maka undang-undang dianggap telah diketahui dan berlaku secara umum ya. Jadi siapapun tidak bisa berdalih tidak tahu ada undang-undang ya atau tidak tahu adanya hukum karena hukum ini berlaku secara umum dan menyeluruh ya. Eh, jadi kalau ketidaktahuan terhadap hukum tidak menjadi alasan pembenar ya. Jadi undang-undang ini mulai berlaku secara umum setelah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan dimuat dalam lembaran negara ya. Nah, begitu. Jadi ini masyarakat ini dianggap telah mengetahui dan harus mentaati peraturan eh, apa namanya atau perundang-undangan. Misalnya contoh ya terkait dengan berlaku secara umum. Ini eh, contohnya undang-undang lalu lintas ya. Jadi begitu undang-undang ini diundangkan maka semua pengendara motor di Indonesia misalnya terkait dengan undang-undang penggunaan helm gitu ya. Maka itu wajib ya menggunakan helm seperti itu ya. Jadi kalau ada yang melanggar dan itu tidak boleh berkata saya tidak tahu ya karena itu bukan alasan yang sah. Kemudian terkait dengan mengikat ya. Jadi undang-undang ini dikatakan mengikat artinya undang-undang ini memiliki kekuatan hukum yang wajib dipatuhi oleh setiap orang ya yang berada di wilayah hukum negara tersebut ya. Apakah itu Indonesia, Malaysia seperti itu ya. Nah, dengan kata lain, jadi semua pihak baik warga negara, pemerintah, lembaga maupun badan hukum ya, itu semua akan terikat oleh aturan yang ditetapkan dalam undang-undang ya. Tidak ada pengecualian ya, eh, termasuk warga negara asing yang tinggal di Indonesia juga harus patuh ya. Jadi terikat ya oleh undang-undang ya. Nah, ini jadi seperti itu ya terkait dengan undang-undang yang mengikat. Nah, dan makna mengikat ini ya dalam konteks hukum itu ya artinya memiliki kekuatan hukum. Jadi undang-undang adalah sumber hukum tertinggi ya setelah Undang-Undang Dasar 45 dalam hierarki peraturan perundang-undangan ya. Oleh karena itu, semua orang dan lembaga ini wajib mengikuti isi undang-undang yang telah disahkan oleh ya pemerintah dan DPR. Eh, Lalu harus ditaati dan dilaksanakan. Tidak mentaati undang-undang berarti melanggar hukum, ya. Dan pelanggaran terhadap undang-undang dapat mengakibatkan sanksi hukum seperti pidana, perdata, atau sanksi administratif. Nah, kemudian tidak bisa dikesampingkan juga ya bahwa undang-undang ini secara otomatis ya tanpa perlu persetujuan pribadi dari individu ya. Nah, bahkan jika seseorang tidak
setuju dengan isi undang-undang itu tetap wajib mematuhinya selama belum dicabut atau diubah. Ya, jadi seperti itu. Terkait kesehatan lingkungan lah ya. Ya. Sebagai contoh sederhana, contoh kasus ya misalnya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan lah ya. Ini memiliki kewajiban melakukan AMDAL ya sebelum memulai usaha atau kegiatan. Dan sanksi yang dikenakan yaitu sanksi administratif dan pidana ya bagi yang melanggar. Kemudian yang ketiga, undang-undang ini memiliki ciri bersifat normatif. Ya, jadi artinya di sini adalah undang-undang ini berisi norma-norma atau aturan-aturan hukum yang mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat ya, bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Nah, undang-undang ini bukan hanya berupa teori atau pendapat ya, tapi merupakan ketentuan hukum yang harus dipatuhi ya, karena berisi standar, larangan, perintah dan sanksi. Nah, sifatnya itu normatif ya. Jadi eh, sifatnya normatif ya berisi aturan tentang apa yang boleh dilakukan itu berarti perintah ya. Kemudian apa yang tidak boleh dilakukan berarti larangan. Nah, kemudian apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenai sanksi ya. Seperti itu. Misalnya contoh ya terkait dengan apa namanya bersifat normatif, misalnya setiap orang yang dilarang membakar hutan secara sengaja ya. Nah, setiap orang ini dilarang membakar hutan secara sengaja. Apabila dilanggar, maka akan dikenai sanksi. Nah, lembaga yang terlibat ini ada tiga ya, DPR, Presiden, dan DPD. Nah, DPD ini yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan otonomi daerah, pajak, ya, pajak kan itu eh, terkait dengan pajak daerah masing-masing itu sebagai PAD ya pada akhirnya. Nah, kemudian jadi secara umum nih semua anggota DPR dan alat kelengkapan DPR ya ini memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang ya. Namun dalam prakteknya pembentukan undang-undang ini peran utama dijalankan oleh komisi-komisi di DPR RI dan Badan Legislasi atau Balek ya biasa kita mengenal gitu. Nah, fungsi utamanya apa dari Balek ini? Badan Legislatif ya. Nah, itu fungsi utamanya itu menyusun program ya. Nah, kemudian melakukan harmonisasi pembulatan dan apa ya istilahnya ya. Ya, harmonisasi atau apa namanya kesepakatan gitu ya. Apa sih namanya musyawarah gitu ya. Kemudian menjadi koordinator utama. Jadi ya eh, Badan Legislatif DPR ini fungsi utamanya adalah apa namanya? Itu apa fokus kepada eh, yang paling fokus ya. Jadi balik ini terkait dengan teknis ya, teknis dalam urusan undang-undang. Nah, fungsi utamanya yaitu balik yang ada di komisi-komisi DPR itu yaitu membahas rancangan undang-undang ya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dari komisi ya. Kemudian juga terkait dengan komisi DPR juga ini ya ini dapat mengajukan membahas RUU bersama pemerintah ya. Nah, kemudian, nah ini ya, jadi di sini kita bisa melihat apa sih bidang tugas masing-masing komisi di DPR.
Nih, kalian bisa baca Komisi satu ini pertahanan luar negeri, nih Undang-Undang Pertahanan, ya. Eh, Komisi 2 silakan baca sendiri. Nah, selanjutnya terkait dengan lingkungan ya. Jadi eh, kita kan kita kan eh, wilayah wilayah lingkungan ya, lingkungan kehutanan ya. Nah, ini Komisi 4 ya. Jadi Komisi 4 itu membawai wilayah pertanian, lingkungan, kehutanan. Jadi terkait dengan misalnya ada pelanggaran AMDAL gitu ya. Nah, itu dibawahi oleh Komisi 4. Nah, proses pembentukan undang-undang ada 6 ya. Pertama perencanaan. Nah, tahap perencanaan ini disusun dalam apa namanya eh, program legislasi nasional ya. Nah, ini ya disusun oleh DPR dan pemerintah ya. Eh, Biasanya prioritasnya ya, bukan biasanya dan memang prioritas itu tahunan dan 5 tahunan ya. Karena untuk apa presiden kan 5 tahunan ya. Jadi prioritas utamanya itu tahunan dan 5 tahunan. Kemudian ya ini tadi udah Ibu jelaskan. Nah, tahap kedua penyusunan RUU ya. Jadi diusulkan oleh DPR, Presiden dan DPD ya. Tadi di awal juga udah dijelaskan. Nah, jadi setiap usul RUU ini yang berasal dari DPR dan DPD atau Presiden ini disertai dengan naskah akademik ya. Jadi disertai dengan naskah akademik ya. Nah, ini berarti setiap rancangan undang-undang ini sebelum diajukan ini dibahas di DPR. Nah, harus dilengkapi nih dengan dokumen ilmiah yaitu naskah akademik ya. Nah, jadi artinya setiap RUU harus didasarkan pada analisis ilmiah ya. Analisis ilmiah dan kajian komprehensif ya supaya apa? Supaya peraturannya tidak asal-asalan ya. Jadi supaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya dan konsisten dengan hukum yang ada. Nah, naskah akademik ini adalah dokumen yang berisi penjelasan ilmiah ya, juga argumentasinya, analisis hukumnya, sosial baik sosial, ekonomi dan apa sosiologis ya yang menjadi dasar atau latar belakang penyusunan dari suatu RUU. Nah, ini keterlibatan dari apa namanya? Dari masing-masing disiplin ilmu ya, para pakar ya, dari masing-masing disiplin ilmu. Nah, naskah akademik ini apa saja yang harus ada ya? Jadi di situ ada latar belakangnya, eh, latar belakang pembentukan undang-undang, mengapa undang-undang ini diperlukan, ya di latar belakang itu, kemudian permasalahan hukum atau sosial apa yang ingin diselesaikan, kan seperti itu, ya. Kemudian, hmm, apalagi, lalu selanjutnya evaluasi ya, evaluasi dan kajian terhadap undang-undang berlaku, ya. Ah, apakah ada undang-undang sebelumnya yang sudah tidak relevan misalnya ya atau mungkin bermasalah ya saling berbenturan gitu ya dengan undang-undang yang lain ya seperti itu maka itu perlu dievaluasi kemudian juga landasan filosofis sosiologis dan yuridis ya. Nah, filosofisnya ini misalnya nilai-nilai dasarnya. Eh, apa nilai dasarnya? Yaitu
Ada nilai dasar dari Pancasila, hak asasi manusia, kemudian nilai dasar keadilan, ya. Kemudian sosiologis, misalnya ya, kebutuhan masyarakat atau fakta sosial. Nah, hmm, fakta sosial di lapangan seperti apa atau itu? Apakah itu memang dibutuhkan oleh masyarakat gitu? Dikaji dari fakta sosial kan seperti itu. Kemudian juga ini terkait dengan yuridis. Nah, ini jadi kajian akademik ya. Jadi terkait dengan yuridis ini bagaimana kerangka hukumnya ya, relevan atau tidak kan seperti itu. Juga eh, cakupan dan jangkauan pengaturannya. Apa saja sih materi pokok yang akan diatur dalam undang-undang ya. Nah, itu jadi ini eh, kelengkapan-kelengkapan dari rangkaian naskah akademik ya. Kemudian siapa sih yang akan berdampak kalau undang-undang itu diundangkan? Nah, itu harus dikaji ya. Kemudian juga harus ada penjelasan singkat tentang materi setiap pasal ya. Jadi uraian isi per pasal secara ringkas ya. Kemudian eh, analisis regulasi. Ah, itu juga penting ya. Jadi analisis regulasi atau analisis eh, penerapan aturan itu ya. Jadi bagaimana misalnya apakah itu akan berpotensi pada dampak ekonomi, dampak sosial, dampak birokrasi dan sebagainya ya. Nah, lalu untuk apa tujuan disusunnya naskah akademik dalam rancangan undang-undang? Yaitu tujuannya adalah pertama, ya tujuan ilmiahnya yaitu memberikan dasar analisis objektif dan rasional dalam merumuskan undang-undang. Juga sistematis ya. Sistematis ini menyusun materi undang-undang secara terstruktur dan terarah. Dan selain itu juga konsisten ya. Dalam hal ini konsisten itu menjaga agar undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan yang lain, jadi tidak berbenturan. Nah, kemudian juga tujuannya juga untuk partisipasi ya. Di sini memuat masukan dari ahli, akademisi dan masyarakat ya. Kemudian tahap tiga itu tahap pembahasan. Nah, ini dalam tahap pembahasan ini dilakukan bersama antara DPR dan Presiden. Ya, ada tahapannya tingkat satu pembahasan di komisi atau pansus. Ya, jadi pembahasan ini pasal demi pasal ya. Jadi setiap pasal dibahas, dikritisi, dan dimodifikasi ya jika perlu. Ya, bila dilakukan harmonisasi, sinkronisasi antar pasal ya misalnya itu ya. Jadi itu ada di pembahasan tingkat satu. Kemudian pengambilan keputusan ya, yang tingkat duanya pengambilan keputusan itu jika disetujui ya. Nah, hasilnya disiapkan. Jadi jika RUU ini disetujui, maka dilakukan pengambilan keputusan di tingkat komisi atau pansus ya. Nah, ini hasilnya disiapkan untuk dibawa ke rapat paripurna ya, dibawa ke rapat paripurna tingkat dua. Nah, jika mayoritas eh, anggota rapat paripurna ini setuju, maka RUU disahkan menjadi undang-undang ya. Jika ditolak, RUU bisa ditarik atau diperbaiki kembali ya seperti itu. Nah, kemudian tahap keempat ya, pada tahap empat ini tahap pengesahan. Jadi RUU yang disetujui bersama disahkan
oleh presiden dalam waktu 30 hari ya. Jika presiden tidak mengesahkan RUU, maka tetap sah menjadi undang-undang. Nah ya, jadi mm, karena RUU ini kan udah dibahas nih oleh apa namanya DPR dan presiden. Nah, jika presiden tidak mengesahkan, maka RUU tetap sah menjadi undang-undang apabila tidak disahkan dalam waktu 30 hari. Nah, seperti itu. Kemudian tahap 5 pengundangan. Ya, ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM. Kemudian diumumkan dalam lembaga negara Republik Indonesia. Ya. Nah, jadi setelah RUU disetujui DPR dan disahkan Presiden, Menteri Hukum dan HAM. Nah, ini kembali ya. Jadi di sini kan RUU yang disetujui bersama disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari. Ibu kembali lagi. Jadi RUU ini ya sebelum disahkan oleh Presiden kan disetujui dulu tuh sama DPR. Ya, makanya terkait dengan Undang-Undang Perampasan Aset ya. Nah, itu kan DPR itu belum setuju nih. Jadi belum disetujui DPR, maka RUU itu masih menggantung presiden tidak bisa mengesahkan. Tapi kalau RUU itu sudah disetujui ya oleh presiden dan DPR, nah ini eh, akan otomatis walaupun tidak disahkan oleh presiden akan tetap menjadi undang-undang karena sudah disetujui di eh, apa di rapat DPR dan presiden ya. Jadi eh, kaitannya ini ya dengan apa namanya diundangkannya RUU ini ya. Yang mengundangkan ini yaitu secara resmi ya itu diundang apa namanya disahkan ya. Maksudnya gini ya. Jadi setelah RUU disetujui DPR dan disahkan presiden, maka Menteri Hukum dan HAM ini, Menkumham ini bertanggung jawab untuk mengundangkan ya, mengundangkan undang-undang tersebut ya agar sah dan berlaku secara resmi ya. Jadi undang-undang yang sudah disahkan kemudian dipublikasikan secara terbuka oleh Kemenkumham agar diketahui oleh masyarakat luas ya. Nah, tahap keenam itu penyebarluasan ya. Jadi disosialisasikan kepada masyarakat ya melalui media cetak, elektronik atau digital. Nah, tujuannya apa? Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum. Nah, prinsip pembentukan undang-undang yang baik itu eh, terpenuhi apa terpenuhinya keadilan ya. Eh, Keadilan ini artinya ya harus adil ya, undang-undang ini harus adil, tidak diskriminatif dan memberikan perlindungan hukum yang setara bagi semua warga negara ya. Eh, Menjamin bahwa hukum menjadi alat untuk menciptakan apa ya, ketertiban ya tanpa menindas siapapun. Ya. Kemudian juga prinsip yang kedua memiliki kepastian hukum ya. Jadi memiliki kepastian hukum. Nah, artinya ini undang-undang ini dibuat dan diberlakukan secara jelas, jelas, tegas dan ditegakkan gitu ya, sehingga masyarakat tahu dan bisa apa namanya mematuhi atau memperjuangkan haknya ya.
Nah, juga memenuhi kewajibannya ya, yaitu harus patuh ya. Maka hukum ini kalau tidak apa namanya, kalau hukum ini tidak memiliki kepastian hukum, maka hukum ini akan kabur ya dan bisa disalahgunakan dan akan menimbulkan ketidakadilan. Ya. Nah, kemudian hukum ini memiliki prinsip keterbukaan. Ya, eh, nah, prinsip keterbukaan ini dilakukan secara transparan, ya, dapat diakses oleh publik atau oleh masyarakat, ya. Kemudian juga melibatkan partisipasi masyarakat yang jelas ya. Eh, jadi prosesnya ini dapat diakses oleh masyarakat lah ya. Jadi masyarakat ini bisa mengetahui draft RUU-nya, jadwal pembahasannya, dan hasil rapatnya. Ini jadi harus keterbukaan atau transparan ya. Seperti itu. Jadi kalau ada pembahasan di DPR itu harus di apa namanya itu ya ada keterbukaan di eh, ekspos di media sosial media gitu ya, baik tertulis maupun digital. Nah, kemudian juga pembentukan RUU, pembentukan undang-undang ini harus juga memiliki prinsip partisipasi publik. Artinya di sini yaitu proses pembuatan undang-undang tidak hanya dilakukan oleh DPR dan pemerintah, tetapi masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan dan pembahasan undang-undang. Nah, baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Juga harus memberikan ruang kepada masyarakat ya, yaitu untuk apa? Memberikan masukan, kemudian menyampaikan kritik atau saran atau ikut mengawasi prosesnya ya. Kemudian yang keenam itu kesesuaian dengan jadi prinsip kesesuaian dengan hierarki hukum ya. Nah, ini memiliki kesesuaian dengan hierarki hukum ini artinya ya isi dan kedudukan suatu undang-undang ini harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ya dalam sistem hukum nasional ya. Nah, jadi undang-undang ini harus selaras, sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berada di atasnya dalam urutan atau tingkatan hukum. Ibu kan pada minggu-minggu yang lalu juga ada menjelaskan ya. Jadi apa namanya untuk membuat peraturan atau undang-undang itu jadi harus apa ya namanya eh jadi memiliki turunan gitu ya, ada turunan dari atasnya, yaitu kalau bahasa ininya ya hierarki ya, jadi turunan. Ah, misalnya jadi yang paling urutan hierarki yang paling atas ya urutan hierarki hukum yang paling atas itu ya kalau di Indonesia Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi Undang-Undang Dasar 45 di bawah Undang-Undang Dasar 45 itu kan ada TAP MPR. Nah, TAP MPR itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kemudian setelah di bawah Undang-Undang Dasar 45 kan TAP MPR. Setelah TAP MPR ada undang-undang ya. Undang-undang atau peraturan pemerintah PP ya, PP pengganti undang-undang atau Perpu biasa disingkat seperti itu ya. Nah, itu tidak boleh bertentangan dengan eh, hierarki hukum di atasnya. Undang-Undang Dasar 45
TAP MPR, ya, seperti itu. Kemudian ada peraturan presiden, ya. Nah, peraturan presiden itu juga tidak boleh bertentangan dengan apa? Begitulah seterusnya undang-undang yang di atasnya, ya. Nah, kemudian peraturan daerah, apalagi peraturan daerah, perda ya, perda provinsi maupun kota, ya, yang terendah kan itu ya. Nah, itu juga harus mengikuti hierarki hukum di atasnya. Dan mm, nah, terkait jika ya, jika sebuah peraturan ya atau undang-undang ini tidak apa namanya, tidak sesuai hierarki ya, tidak sesuai hierarki eh maksudnya peraturan yang di bawahnya gitu ya, peraturan di bawah perda misalnya, perda atau perpres gitu ya, tidak sesuai dengan hierarki di atasnya ya. Ini bisa dibatalkan ya. Jadi bisa dibatalkan. Nah, itu biasa dengan judicial review. Nah, biasa kita mendengar judicial review itu dilakukan oleh biasa yang menggugat untuk membatalkan itu bisa mengusulkan ke Mahkamah Konstitusi ya. Jika ada undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar ya. Nah, atau juga oleh Mahkamah Agung, bisa juga Mahkamah Agung ya. Nah, terkait dengan Mahkamah Agung ini berarti perda ya, jika perda atau PP Perpres itu bertentangan dengan undang-undang. Jadi undang-undang Undang-Undang Dasar, kemudian TAP MPR, kemudian undang-undang dan Perpres, kemudian Perda seperti itu ya. Kira-kira urutannya seperti itu. Nah, udah nih ya. Nah, studi kasus ya, studi kasus. Penjelasan ya, studi kasus atau contoh ya. Proses pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara IKN misalnya. Nah, ini ya harus jelas nih. Siapa pengusulnya, bagaimana respon publik, bagaimana tahapan yang dijalankan nih. Harusnya nih pembentukan IKN itu ya harus memenuhi unsur ini. Pengusulan siapa? Terus bagaimana respon publik nih? Pengusulan pengusulnya ya pemerintah nih ya. Pengusulnya pemerintah yang berambisi untuk mendirikan IKN ya seperti itu ya. Nah, kemudian nah, tapi tetap harus memperhatikan bagaimana respon publik. Nah, terkait dengan pembentukan IKN itu kan ada respon publik, ada yang pro dan kontra. Mana yang harus dikaji? Yang pro seperti apa, yang kontra seperti apa? Nah, yang pro sih biasanya pro pemerintah. Itu udah mewakili pemerintah. Tapi kalau yang kontra ini yang perlu benar-benar diperhatikan oleh pemerintah, ya. Ah, mengapa ah, ano kontra ya? Nah, masyarakat atau publik kontra. Kenapa? Pasti ada di situ ada yang unsur-unsur yang dapat merugikan publik atau masyarakat kan seperti itu ya. Terus nanti setelah itu kemudian bagaimana tahap tahapan dijalankannya sebuah undang-undang IKN misalnya seperti itu ya. Nah, ini sekarang IKN tuh nggak tahu apa kabarnya ya. Kemudian, nah ini penutupnya udah nggak banyak ya. Jadi
Pembentukan undang-undang merupakan bagian penting dalam sistem hukum nasional. Nah, prosesnya ini harus partisipasi, transparan dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Ya, Eh, nah ini ada diskusi tanya jawab. Ya, nah ini ada tugas untuk kalian. Ya, kalian dalam kelompok ya cari. Jadi ini pertanyaan ke ini. Bagaimana partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang bisa ditingkatkan? Apa dampaknya jika proses pembentukan undang-undang tidak sesuai prosedur? Nah, kalian cari eh, undang-undang yang dibentuk ya, yang di er, apa apakah itu sudah jadi undang-undang yang selama ini menjadi masalah yang ditentang oleh masyarakat ya. Nah, itu bagaimana proses pembuatannya bagaimana, apakah itu melibatkan masyarakat dan sebagainya ya, kalian kaji ya, bagaimana partisipasi publik, eh kemudian seperti Ibu contohkan tadi kan ada IKN, IKN kan ada yang bertentangan, kemudian apa rancangan undang-undang perampasan aset, nah itu Ibu udah bisa kasih bocoran, apa lagi ya? Oh, apa ya? Omnibus Law ya. Nah, yang sempat kan itu menjadi di demo. Nah, itu kan udah jadi undang-undang. Nah, itu kan menimbulkan masalah ya sampai di demo. Nah, itu eh ap- bagaimana itu partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Nah, kira-kira apa sih dampaknya? Baik dampak, jadi dampak apabila itu diundangkan sehingga diprotes sama masyarakat. Kemudian eh, dampak lingkungan, dampak terserah kalian kaji dari mana dampaknya. Dan kalian bisa cari apa namanya sumber rujukan, rujukan itu dari berita-berita ya. Nah, itu tugasnya. Dan dikumpulkan besok juga dikumpulkannya. Nanti Ibu kasih link untuk mengumpulkan tugas. Baik, terima kasih. Sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.